tadi Bunda Novi pun sudah singgung, justru malah terlalu maju gitu ya. Jadi itu yang saya tangkap, bahwa perlu waktu untuk satu negara itu memberlakukan satu sistem. Nah, jadi sekarang ini ekonomi di kalangan bawah itu sedang dipupuk, sedang disusoni, sedang makanya kayak jalan tol segala itu juga ada hubungannya ya, karena supaya ekonomi antar daerah itu terhubung, sehingga ekonomi akan berjalan dengan lebih mulus, lebih baik, terutama yang disasar sekarang adalah malah justru menengah ke bawah. Kalau yang di atas-atas itu sekarang udah mulai dilepas, ya udah mulai, ya sudah lu udah kaya, sekarang giliran saya ngurusin yang di bawah-bawah, dan itu perlu waktu 3 tahun. Jadi 3 tahun dari sekarang market akan lebih terbentuk lagi, ya, menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Mereka yang sekarang lagi disiapkan. Ya, silakan tadi mungkin sudah Pak Fadli sudah siap, masih telepon ya. Luar biasa, hari ini 51 agent dan leader bergabung. 510 ya? 510, betul. Harapannya 510 ini 510 peserta derapnya bersama, tetap dengan visi sama, goalnya tidak berubah, karena semester 2 dari pengalaman kadang-kadang ada yang goalnya agak dievaluasi. Ini yang raise hand, siapa nama Anda? SN, siapa nama Anda ini, siapa ya? Siapa ya itu? Mantap tuh namanya. Dia malah tanya siapa nama Anda. Coba halo. Videonya dinyalakan atau mic-nya dinyalakan. Iya. Ini tebak-tebakan ini malah. Siapa Anda? Kepencet, Lah Pak. saya mau nebak. Kepencet. Oh, kepencet. Siapakah dirimu? Rizky Ini siapa namanya? Rizky Purbalingga. Terus Rizky ini aja Purbalingga. Bisa diganti namanya nggak? di rename, jadi di sudut atas itu ada titik 3, itu dipencet, lalu ada rename, itu ganti dengan nama Anda. Kita nggak terima siluman, karena semuanya harus bernyawa. Kristi ya? Rizky. Bentar, Pak. Kristi. RI. Rizky ini cowok apa cewek ya? Cowok. Cewek. Cowok. Rizky. Oh, sudah ganti namanya, Rizky. Oke. Dari mana Mas Rizky? Dari Purbalingga. Oh, Rizky Purbalingga unitnya Der Endar. Iya. Oh, saya kira cewek. Itu kan masuk di grup saya ya? Tak lihat dulu. Yang namanya Rizky kok perasaan. Bisa mana sih dulu? Itu harus di training dulu. Ya, terima kasih. Selamat datang semua, Pak Drehim, Pak Andoyo, Bu Toro, Pak Ajib, Mas Ari Abdi Radianto.
Coach Yombi, monitor. B, monitor B. Ya. Kita juga Iya Pak, monitor Pak. prioritas agensi mengucapkan turut berduka cita juga ya untuk Ya B. ibu mertua ya kemarin. Ya B. Terima kasih B. Semoga diterima di sini. Amin. Terima kasih B. Ada Ayu sudah monitor, Ayu. Ya Pak Willy. Selamat pagi Pak. Pagi. Yuk, tolong dipandu Zoom meeting ini lebih ke arahnya lebih ke apa ya? Lebih ke diskusi ya. Jadi bukan searah. Ini sengaja saya beberapa co-host saya siapkan untuk bantu supaya alurnya nanti lancar ya, nggak double suaranya. Jadi di setiap pertanyaan yang menyangkut tentang pekerjaan kita ya, bisnis kita di digital ini. Seperti tadi yang mau ditanyakan tadi apa? Future leader apa tadi? Future ready. Future ready. Agency. Future ready. Karena di Jakarta memang sudah jalan, Vergi juga udah jalan, ProVenture juga udah jalan. ProVenture yang akan segera masuk Jawa Tengah, nanti juga akan dibahas sedikit oleh pembicara kita hari ini. Kalau saya melihatnya ProVenture itu lebih ke bahwa banyak sekali perusahaan yang menonaktifkan karyawannya. Ya, banyak perusahaan yang harus menutup. Ini dokter Iki malah telepon saya. Bentar ya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Sehat ya Bun? Selamat Sehat pagi. Pagi. Pagi, Mbak Ayu. Mbak Budi. Ya, kemana ya Mbak biar rame lagi? Ya, hari ini kita kedatangan speaker yang luar biasa ya, nggak cuma impor jauh-jauh gitu ya, menembus PPKM gitu ya, bisa biar bisa. Saya mau ada ya, nanti kita saksikan bersama-sama. Sebentar ya. Oh, tapi ini yang mau di videoin belum ada. Pak Willy masih online ya? Masih online dengan Pak sama Dokter Iki. Oh iya. Udah. Gimana PPKM di Jogja? Kemarin kita staff sama sekretaris udah vaksin kedua dan alhamdulillah sih nggak ada gimana ya? Alhamdulillah. Jauh lebih baik dari vaksin pertama dulu gitu. Cuma ngantuk gitu ya sama kayak yang pertama dulu. Oke, teman-teman. Lapar nggak Yuk? Apa Bun? Lapar nggak? Ngelian mesti? Oh, lapar, ngantuk gitu. Nggak apa-apa. Mbak Ayu, yang agent-agent yang mau vaksin tolong di push lagi biar segera ya Mbak Ayu. Iya Mbak Udi, soalnya kemungkinan karena itu kan saya alamatkan kantor di Solo, jadi ikutnya nanti di Solo, dan sedangkan di Solo kan sekarang itu sedang antri-antrinya, kemungkinan nunggu jadwal itu sih Mbak Udi. Oh iya, yang penting masuk aja Mbak.
Ya, udah masuk kok, udah masuk datanya ke BKK ya. Jadi kemungkinan besar memang sudah terjadwal, tinggal menunggu jadwalnya aja gitu. Teman-teman yang belum vaksin harus segera vaksin ya, karena untuk menunjang kinerja kita biar kita bisa ibaratnya tetap prokes tapi minimal sudah ikhtiar untuk vaksin. Pagi coach turut berduka cita ya coach, semoga semua timah. Diamin, kita doanya ya. Iya. Coach. Thank you. Banyak 5 peserta, luar biasa sekali ya. Mantap. 650 Ayu. Oh iya, 6.500 lupa, nolnya dinding. 6.500, 6.600 sekarang. Oh iya, ini sekarang 6.600, luar biasa. Logikanya itu kalau ada 4 KPM kumpul itu ya paling enggak ya 12.000. Ya, harusnya. Karena Senin itu kan harus dibikin habit bahwa Senin itu adalah Power Monday kan. Yap. Ngecas semuanya supaya on fire lagi. Ya betul Bu. Ini yang ini Dokter Iki udah masuk. Bentar. Nanti 10.30 kita lock ya. Ya. Jadi yang sudah masuk kalau keluar mungkin nggak bisa masuk lagi nanti. Yes. Oke, kita putar video dulu ya. Yuk, putar video Bro. Oke, kita mulai. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang ku beri, bukan bunga atau putih, juga dalam hati. Maaf, bukannya pelit atau yang bisa boleh nyanyi. yang modalin yang kita aku beri padamu doa seluruh hati. Yang mana? Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Makasih Epi Pak Willy. Tahun Pak Willy, semoga panjang. Pak Willy. Thank you. Selamat Pak Willy. Sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak Willy. Ulang tahun, Mbak Willy. Pasti Pak Bro. Punya Epi ya Bu ya. Tahun. Sampai sabar mau ngomong kita ya Pak Willy. Ayo. Anaknya banyak ya Mbak Yuni. Ayo. Saya sampai Ayo. berhenti sebentar ini. Ya Pak. Saya pikir kita videonya Dokter Iki. Saya mute sama video, saya matiin sampai ngapain sih dipencet-pencet. Tersangkanya sebelahnya Thank you ya Pak Willy. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Sehat ya, semuanya. Be. Selamat ulang tahun. Sehat terus Pak Willy. Sudah ada ya? Dokter Iki Sehat udah selalu. masuk. Oke. Thank you semuanya. Oke, selamat ulang tahun sekali lagi buat Bapak Ciloners kita. Semoga senantiasa sehat, panjang umur Thank dan you. diberikan keberkahan untuk Amin. keluarga. Ya. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, karena Dokter Iki udah hadir ya, kita mulai aja. Selamat pagi
semuanya, teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Yuk. Selalu dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya. Sebelum acara PDM kita mulai pada pagi hari ini, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Selanjutnya saya akan bacakan laporan produksi untuk Sorry, Ayu, sorry. Gimana, Pak? Ada perubahan jadwal karena Dokter Iki nanti habis ini ada acara lain, jadi pembacaan produksi Nanti di aja ya? ya. Kita mulai aja. Langsung aja ya berarti. Kita Ya. panggilkan speaker kita yang luar biasa hari ini. Videonya ada di IT ya, videonya Dokter Iki. Video apa Pak Billy? Video yang itu yang kemarin saya kirim. Oh, video yang mana ya Pak? Oh, yang di YouTube kayaknya ya. Iya, ada di YouTube Pak Billy. Bisa di setelin nggak di sini? Tunggu sebentar Pak. Oh, yang kemarin yang ada di redaksional aku. Oke, sebentar. Saya panggil dulu sahabat saya yang luar biasa, dahsyat, yes. Seorang dokter dari Jakarta, Dokter Iki. Dok, monitor dok. Sorry. Ya, Luar biasa. waduh, pagi-pagi udah semangat ya. Ya ini pun baru selesai meeting pencur nih tadi sama Alwi kebetulan. Ya. Wow, luar biasa. Ini pagi dan begitu ada jadwal dari Pak Willy, ternyata saya harus vaksin anak saya tuh. Tapi tenanglah, vaksin tuh gampang. Yang penting utama memvaksin teman-teman SLO dulu nih ya. Makasih dok. Dok. Sebelumnya selamat ulang tahun ini untuk Pak Willy ya. Oh, thank you. Selamat ulang tahun yang ke-37 ya. Kok Ya, tahu dok? kita mendoakan Pak Willy terus awet muda. Usia boleh bertambah, wajahnya makin muda. Ini aneh itu ya. Ini orang paling aneh di dunia. 37 Pak.
Luar biasa ya. 37 ya, iya betul. Nggak nambah-nambah. Nggak nambah-nambah. Ya. Istimewa itu, Pak. Ini by the way keluarga SLO semuanya selamat dari COVID, Pak Willy? Amin. Alhamdulillah sehat, dokter. Oh, ada Yombi juga ya. Yombi makin Ya, COVID, makin ada satu dua panjang yang- COVID-nya. Ya. Tapi istri masih 3 kan? Belum 4 ya? Masih. Ya. Alhamdulillah ya. Ini yang nggak bisa kita contoh ya, dan jangan dicontoh bahaya ya. Kalau bilang orang sukses adalah Yombi ya. Orang sukses itu Yombi, bukan Pak Willy. Pak Willy belum sukses, Mas Riki. Kenapa? Hidupnya nikmat sekali dia seperti itu. Ya. By the way, saya senang sekali diundang oleh Pak Willy. Kalau Pak Willy itu ngundang, semua jadwal harus di skip. Nah, itu udah moto kita, nggak berani kita nolak-nolak ya. Udah aman ya kalau nolak. Habis kita akan disikat sama beliau gitu. Tapi yang pasti rekan-rekan, kita ngobrol aja ya. Jadi nggak usah terlalu serius ya. Kalau speaker bicara, saya materi saya siapi juga sedikit lah ya. Cuman kalau kita bicara terlalu serius-serius, saya nggak mau jadi kayak ini kayak ngajar gitu. Kita ngobrol aja. Karena kemarin juga waktu saya undang Sudin, Handoyo, Pak Rusdi, kita ngobrol 1 jam tapi bermakna teman-teman. Tapi yang pasti yang paling saya syukuri, saya bisa bertemu lagi dengan lengkap seluruh keluarga besar SLO, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semuanya sudah tervaksin ya. Ada yang belum vaksin ini? Karena kalau belum vaksin nanti kalau masuk mall udah nggak boleh ya. Kalau masuk mall itu harus menunjukkan vaksin sekarang ya. Jadi bahaya. Naik pesawat terbang nggak boleh. Star Club berarti nggak bisa Star Club Pak Willy karena dia harus menunjukkan vaksin ya. Jadi bukan vaksin ya, kita nggak bisa Star Club, itu jadi masalahnya ya teman-teman ya. Ini menarik banget gitu ya. Bahkan saya mau usulkan, kalau nggak ada produksi nggak boleh masuk mall, harusnya saya usulkan tuh kepada pihak mall ya. Itu nggak ada produksi, nggak boleh masuk ke kantor juga. Iya betul banget. Tapi yang pasti Pak Willy, even pun kita dalam kondisi sekarang adalah kondisi lagi berduka akan COVID, tapi jangan berlarut teman-teman. COVID itu seumur hidup pasti akan ada. Sama kayak cacar. Jadi ngapain harus ditakuti? Buktinya sekarang tren orang Indonesia dengan COVID udah nggak takut lagi. Betul nggak? Nggak ada takutnya sekarang. Orang Indonesia tuh sakti semua. Ya, kebetulan saya sekitar seminggu yang lalu mengebumikan langsung sahabat terbaik saya di komplek. Karena anaknya beliau tuh dari kecil sampai gede tuh di rumah saya, sekolahnya bareng, segala macam bareng. Kita bangun masjid bareng-bareng. Sehat walafiat ya. Satu aja kesalahannya. Polis 2 miliar yang sudah kita siapkan dari sejak 2019 sampai detik ini tidak ditandatangani. Bayangkan teman-teman. Kemudian untuk anaknya PPA Plus dan parent-nya juga tidak ditandatangani karena ditunda-tunda hingga akhirnya mendapatkan rumah sakit betul-betul sangat sengsara. Rumah sakit yang tidak etis ya. Kita sebut tapi yang tidak layak. Dan hanya bertahan kurang lebih sekitar 7-8 hari dan meninggal streaming live dengan saya. Sedih nggak kira-kira? Sedih nggak? Streaming live dengan saya. Jam 3 telepon saya, video call, kemudian jam 4 telepon lagi. Sudah habis itu dialihkan ke keluarganya dan saturasi dari mulai 65 jatuh sampai 17 dan akhirnya meninggal setengah 7. Setelah itu ditolak sana sini pemakaman, saya harus turun langsung, kebetulan nasabah kita juga camat, akhirnya aman ya, untuk diaman ke pemakam, jam 2 pagi dimakamkan. Bukan masalah dia meninggalnya, tapi kenapa saya bersalah? Saya bersalah, tidak memaksa dia tanda tangan 2 miliar itu. Itu dia. Itu loh teman-temannya, yang disalahkan saya. Kenapa tidak menandatangani anaknya yang sekolahnya cukup mahal di ICM, ya, mahal sekali sekolah itu, ratusan juta harus bayar, bulanannya hampir 15 juta tiap bulan, itu juga harus betul-betul gagal. Nah, melihat seperti ini rekan-rekan pastinya juga merasa bagian dari yang bangga ya kita di Pros ini. Tapi by the way semua ada kenal saya, nggak perlu perusahaan depan ya, nggak perlu lah ya. Kalau yang nggak kenal saya itu berarti nggak benar ya. Nggak kenal saya, udah pasti tahu saya karena saya tuh muridnya langsung Pak Willy ya, murid dari kecil dia. Murid baik sampai muridnya nakal itu beliau itu ya, kita seperti itu. Ya, kita pun ada grup ya, kita ada grup dengan Pak Willy, namanya grup bergibah berfaedah. Wah keren ya, gibah itu berfaedah. Gibahi tentang sekarang ada banyak yang itu ya Pak Willy,
di apa namanya di PHK. Oke, kita coba putarkan videonya PHK. Coba saya mau share screen dulu deh ya. Bismillah. Muncul ya Pak Willy ya? Muncul. Coba kita lihat. Saya kayaknya sudah. Oh ini kayaknya. Bismillah. Mudah-mudahan keluar dia. Kita lihat dulu ya video-video sebentar. Bentar, masih iklan. Suaranya keluar nggak Pak Willy ya? Belum. Oh, suara nggak keluar ya? Belum keluar suaranya. Oh, suara nggak keluar ya Pak Willy? Suara belum keluar dong. Nggak keluar. Atau ini pakai laptop ya? Iya, gua pakai laptop. Harusnya keluar ya. Sebentar. Sebentar ya rekan-rekan, harusnya keluar. Portal 10.30. SIM. Coba deh. Bismillah. Masih bentar. Suara belum keluar? Belum, Dok. Oh ini sorry. Belum Pak. Saat ini sudah berubah. Nah, udah. Welcome to A Generation. Selamat datang di era generasi E. Seperti yang kita ketahui, manusia mengalami banyak sekali perubahan era. Mulai era prasejarah, era Middle Age, era industri, era digital, era informasi. Ya teman-teman. Masuk. Salah video. Salah video. Bukan ini yang saya mau ya. Oke sebentar ya teman-teman. Ini menarik banget ya. Jadi dan ini kebetulan rekan saya ada di sini juga kebetulan ya. Rekan saya ada di sini dan kemarin ngobrol-ngobrol dengan saya. Apa ini yang terjadi ini? Dia seperti itu. Kita coba lihat. Saya kemarin sebetulnya udah share ke Pak Willy. Bismillah. Mudah-mudahan ada ini. Jadi IT saya coba. Ayo ada yuk. Bentar Pak Willy ini udah saya munculkan. Siap. Muncul suara Pak Willy? Belum. Nah itu udah keluar. Sebentar. Ya teman-teman bisa nyimak sebentar ya. Ini baru kemarin ya beritanya ya. Ya, udah tahu lah ya maksudnya ya. Jadi itu teman-teman yang terjadi saat ini ya. Karena kalau kita nggak sadari sesungguhnya ini yang akan terjadi dengan kita juga sebenarnya ya. Tapi itu kenapa bisa tidak terjadi ya? Karena satu sebab kita berada di perusahaan yang luar biasa yaitu Prudential. Tepuk tangan dulu dong untuk Prudential ya. 8.000 orang lebih harus nganggur ya. Wah, ada suara musik ya Pak Willy ya? Bocor ya. Bentar ya teman-teman. Oke. Bentar dulu ya teman-teman. Oke, sebentar. Kita harus skip dulu.
Alhamdulillah. Ya, ya teman-teman, kembali ke laptop lagi ya. Itu saya dapat berita kemarin dan kita share di grup yang ada saya, Pak Willy juga, ada tim-tim lainnya, Kepala KPM. Jadi begitu banyaknya sekarang PHK di mana-mana. Dan satu hal yang paling menarik adalah apakah kita kena imbasnya, para agent dan leader? Di sini agent leader campur ya? Agent leader campur ya? Oke. Campur ya, campur sari. Oke. Teman-teman, kita nggak kena imbasnya ya. Justru orang-orang yang gagah, hebat, ya, keren-keren, ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Pramugari, pramugara ya. Wah, kemudian pilot ya. Engineering segala macam. Dengan bangganya sekolah mahal-mahal ya. Ratusan juta ya. Keren mentereng, sekarang jadi pengangguran. Bahkan saya baca berita Pak Willy, itu di Singapura ratusan pramugari jadi pemandu karaoke. Luar biasa itu. Saya baru baca beritanya tadi pagi. Iya, iya, ya pemandu karaoke. Ya itu yang di karaoke loh ya. Jadi kalau kita Singapura, situ ada kelasnya pramugari. Saya nggak tahu pemandu yang plus-plus atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti itu berita yang pagi ini saya senang. Makanya kita ada grup sama Pak Willy itu bergibah berfaedah. Ya berpahala karena gibah kita tuh menceritakan kondisi sekarang gitu loh ya. Nggak menggibahi teman, kita menggibahi ada 8.000 loh yang di PHK. Ada sekarang ribuan pramugari dari Vietnam, Cina segala macam kumpul di Singapura, ditampung namanya apa ya, nama karaoke-nya ya. Nanti saya share ke Pak Willy deh untuk dilacak ya. Ya, itu bisa menjadi destinasi Star Club ala kita mungkin ya ke sana. Ini mengerikan ya, teman-teman ya. Imbas dari ini. Dan tadi pagi saya meeting dengan Alwi, ada sekitar 45 menit, membahas itu juga. Dok, kita sudah ada di PRU sejak 2006-2007, dia bilang kan. Kita selalu bersama-sama. Satu hal dok, apa yang lu rasakan? Saya bilang begini, yang saya rasakan adalah, kenapa orang yang udah keluar kode agent, itu sama sekali nggak mensyukuri. Wah, bahasanya, tidak mensyukuri. Nikmat Allah hingga Anda mendapatkan suatu harta karun ini. Wah, betul nggak teman-teman? Udah dapat kode setengah susah payah ya. Karena kalau kode itu Anda sudah terdetek, sudah ya contoh lah ada beberapa hal teman-teman sudah ada di asur lain kan susah masuk ke PRU. Itu nggak disyukuri. Ada orang lebih memilih suatu profesi yang pas-pasan gitu ya. Serba ngepas tuh ya. Gaji jadi GM ya. Beli mobil juga ngepas-ngepas, cicilan mobil, betul nggak? Digaji juga pas-pasan, waktu nggak ada, itu yang dipilih. Jadi saya nggak menyalahkan pekerjaan, karena saya juga dulu seorang dokter ya. Dokter tuh luar biasa mulianya. Untung saya segera pensiun, kok nggak nangani COVID ya. Kalau nggak nangani COVID juga ya. Karena teman-teman saya tuh banyak bilang, gue mau resign, dokter Iki mau resign. Sekarang ada yang dia buka stand baju, ada segala macam. Banyak teman-teman saya dokter tuh beralih profesi sekarang, sementara dia berhenti jadi dokter. Saking takutnya ketemu COVID loh. Ya karena banyak sekali teman saya yang meninggal dunia, hal seperti itu. Jadi ini teman-teman profesi yang harus Anda syukuri. Kenapa disyukuri? Karena segala sesuatunya sekarang tidak perlu pun tatap muka, semuanya serba simple. Cukup punya handphone ya. Terdaftar di PRUPOS ya, bisa cekatan segala macam, bisa closing, betul nggak? Benar banget. Kayak pagi saya dapat WA Cinta namanya. WA Cinta itu adalah dokter izin kita baru closing ini. Apa? PRU cerah. Berapa orang? 4 orang. Seneng lihatnya. Nasabah mana? Nasabah lama. Nggak apa-apa. Ya, menarik ya teman-teman. Jadi kita bersyukur kita berada di Prudential. Teman-teman saya nggak tahu mensyukuri atau tidak. Ya, masalah teman-teman promosi nggak promosi itu urusan nanti. Tapi mensyukuri dulu nggak? Kalau udah mensyukuri, berarti kan ada hal makna yang terpendam. Tiap minggu dapat duit masuk, betul kan? Tiap bulan nambah lebih gede lagi. Yang bagi AD 3 bulan dapat dana DPLK bahasa saya tuh. Dana pensiun tapi yang dipercepat istilahnya. Per 3 bulan kayak Pak Willy dulu, terimanya ratusan juta tiap 3 bulan. Itu bagi para agency director yang berhasil ya menjalin kerjasama yang baik dengan orang yang direkrutnya untuk menjadi agency director juga, kan begitu bahasanya. Ini yang wajib teman-teman kita harus maknai syukur. Ya.
Jadi yang kita mau diskusikan di sini adalah teman-teman mensyukuri itu enggak. Kalau berbicara tentang, oh aku kan enggak ahlinya, mana ada yang ahli di Prudential? Butuh kalian, enggak perlu. Enggak perlu. Contoh Bu Lisa. Di sini mudah-mudahan ada Bu Lisa ya. Bu Lisa Caroline ya, itu cuma datang duduk manis di rumah, didatangi orang nasabah. Kenapa datangi beliau? Kenapa? Karena beliau orang yang bisa dipercaya dan baik pastinya ya gitu ya. Jadi ngomong nggak perlu banyak, sekali ngomong isi terus kan gitu ya. Nah ini ya teman-teman harus menjadi satu contoh, ternyata tidak perlu harus yang aneh-aneh. Bagaimana kita berbuat baik aja sebenarnya. Saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat saya di tim saya ya di Prudential, saya katakan demikian. Kamu tuh di Pro itu simple kok. Kalau nggak berhasil bantu orang buka polis, ya bantu orang untuk bisa dapat income, udah selesai. Nggak mau ngebinanya, udahlah masukkan ke sistem, susah amat kantor. Nggak mau juga ataupun ribet, masukkan ke Venture, susah amat. Misalkan ya, ataupun masukkan di kelasnya BSC yang sekarang ada Rina ya, yang Bu Rinanya yang bagian BSC yang kebetulan yang digulirkan lagi itu. Yeah. Beres kan teman-teman. Alwi saya ceritakan dia punya 40 agent baru, semua tidak dikenal. Tidak dikenal 40 agent. Dan Anda tahu nggak? Sekarang dia omsetnya udah 2,6 miliar unit. Ya. Unit dia itu gede banget ya. Dan dia saat ini udah mau double star club leader. Ya. Apa yang dia lakukan? Alwi baru berduka karena seluruh keluarganya kena COVID sampai orang tuanya meninggal dunia. Ayahnya. Ibunya kena COVID juga tapi akhirnya udah sembuh. Keluarganya yang lainnya semua sembuh. Bayangkan teman-teman, dia hampir 2 bulan tidak jualan, tapi setiap minggu ada closing dari agent-agent dia. Agent-agent muda venture itu, ya maupun yang nggak venture, nilai API-nya dalam 1 bulan 725 juta API. Yang dia kaget, udah dia nggak ngebina, sudah pernah nggak perketemuan. Kenapa bisa terjadi teman-teman? Kalau kita mampu membuat agent kita mensyukuri dia di bisnis ini, mengerti apa yang dia kerjakan, dia jauh lebih pintar dari kita, itu baru benar. Tapi kalau agent kita masih diajari dan kita masih lebih pintar, leadernya nggak benar. Nah, itu aja definisinya. Dan sederhana kan? Kalau Anda bertanya ke saya, Dokter Eki tahu produk nggak? Wah, saya produk itu belajar sama agent saya. Rupos saya belajar sama agent saya. Jadi sama kayak Instagram. Makin susah buka Instagram, berarti aplikasi itu makin jelek. Kalau nenek Anda ya jago buka Instagram, berarti bagus di Instagram. Nah itu aja poinnya ya. Jadi jangan dibuat susah gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke bisnis ini, ngapain ribet-ribet? Sekolah asuransi boleh, mau RFP, CFP, benar itu harus kita hormati karena itu bagus untuk membuat Anda lebih profesional. Tapi kita lihat fakta di lapangan. Apakah seprofesional itu Anda untuk closing orang? Kalau itu hanya handoyo, hanya orang-orang tertentu, oke, karena itu jauh lebih luar biasa. Tapi kan Anda untuk mencapai CFP, RFP butuh waktu. Setuju nggak? Sedangkan itu tidak ada di kurikulumnya Prudential. Yang Anda cuma lakukan, Anda orang jujur, Anda direkomendasi oleh perekrut, keluar kode agent, ngerti produk yang Anda mau, ngerti Prupos, selesai. Tahu cara bayar-bayar, selesai kok. Mak-mak pakai dasteran kayak Bu Sumi aja bisa closing, pada ditanya produk pun kebingungan. Coba gua mau tanya sama Anda. Karena percaya sama dia. Saya nggak tahu percaya dia atau dasternya, saya juga nggak tahu juga itu ya. Ini yang saya mau teman-teman, jangan buat bisnis ini susah gitu loh ya. Apalagi sekarang dengan era digital, Masya Allah. Sekarang ada namanya digital atau insurance high tech by digital, yang semuanya platformnya digital. Ya, kalau teman-teman tidak melek ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa yang lebih lengkapnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena nggak melek aplikasi. Makanya kalau ikut agent tanya, lu punya Facebook, Instagram nggak? Kalau nggak punya nggak usah diajak. Nggak tahu teknologi nih. Tahu TikTok kan nggak? Nggak usah diajak. Mau tidak mau teman-teman harus cari orang seperti itu. Dan tidak ada lagi sekarang ngajak agent tuh ngebujuk-bujuk, nggak ada kan? Rebutan. Betul nggak?
Dan teman-teman harus manfaatkan dengan wawancara. Ya, sederhana wawancaranya. Kenapa mau jadi agent? Kalau dia bilang untuk aneh-aneh cuma satu, saya butuh uang, udah mainkan. Seperti itu. Ya. Saya butuh masuk surga, omong kosong itu. Ya, nggak ada itu. Semua orang di sini butuh uang. Kalau nggak butuh uang, ngapain masuk SLO, betul nggak? Anda itu karena susah jadi agent, makanya susah jadi agent gitu. Kita ngomong belak-belakan aja. Mau yang kaya pun karena susah, nggak usah bohong lah. Anda kan bukan akidi memang 2 triliun, betul nggak? Iya kan? Anda butuh uang, betul nggak? Butuh makan, butuh perhiasan, butuh mobil, butuh cita-citanya tercapai. Saya termasuk salah satu yang butuh uang. Selain juga butuh waktu yang paling utama. Waktu yang bagus. Jadi kembali lagi rekan-rekan yang saya hormati adalah bersyukur banget Anda kode agent, Anda miliki. Sekarang bertanya, kenapa banyak orang gagal? Setuju nggak? Kenapa banyak orang gagal? Sedikit lah ya. Kalau nggak ada materi kayaknya nggak abdol nih kita Pak Willy. Ya cobalah. Mudah-mudahan materi saya masih oke nih. Oke. Dikit doang kok ya teman-teman. Kita buka. Saya bilang Pak Willy, materi sekarang itu udah nggak relevan lagi. Tapi kalau nggak pakai materi kayaknya nggak asik gitu ya. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Belum keluar kan? Ya, ini cedar ini doang lah ya. Oke. Wah, foto saya ganteng nih. Oke. Ya, saya kalau ngomong boleh-balik ini aja yang saya omongkan sebenarnya ya teman-teman. Kalau Anda betul mau berpikir apa sih kunci sukses seorang saya ataupun teman-teman lainnya, itu doang. Kalian punya mimpi kok. Alhamdulillah saya punya mimpi rekan-rekan. Ya, punya mimpi. Yang mana mimpi ini selalu saya wujudkan teman-teman ya. Ya, semua orang udah jelas kok. Mimpi itu selalu harus punya daya gedor ya. Nggak sekedar asal aku mimpi bangun tidur habis itu lupa. Nggak ada gitu teman-teman. Teman-teman begitu punya mimpi harus berupaya mewujudkannya. Ya butuh modal lah benar. Pulsa Anda, betul nggak? Bensin Anda, kemauan Anda segala macam. Usaha harus ada, waktu ada, itu udah nggak usah diomong, harus ada. Dan ini modalnya sangat gampang teman-teman. Jangan yang saya bahas di sini. Lantas kenapa banyak orang gagal? Ya, tadi saya udah bilang bahwasanya kita harus mensyukuri ya nikmat Allah hingga kita bisa menjadi seorang profesional di Prudential. Begitu keluar kode agent dan diakui oleh AJI, berarti kita menjadi profesional. Itu syarat mutlak. Ya. Jadi kalau orang yang tidak dikenal dengan tidak lolos masuk ke Prudential, berarti ataupun tidak diakui AJI, berarti dia nggak profesional. Ikuti sistemnya aja udah selesai. Ini bagian dari sistem, sederhana kok. Ini jadi masalah. Bagaimana kita mau sukses kalau kita sendiri nggak full time? Itu nggak teman-teman? Kita sendiri nggak full time. Ya, saya cuma mengatakan teman-teman ya, full time nggak full time masing-masing pilihan. Tapi sekali lagi tidak ada di Prudential yang jalani tidak full time sukses. Itu aja bahasa saya. Sebut. Saya pengen tahu namanya, saya mau belajar. Saya ingin tahu ada orang yang udah dari sejak Prudential berdiri, dia tidak full time dan tidak fokus dan sukses kaya raya. Saya sebut namanya. Saya ingin tahu. Kalau sebut namanya, saya ingin tahu income-nya. Benar nggak 100 juta? Tidak ada. Tidak ada saya katakan. Wah, ini ngomong tegas-tegas saja. Saya diminta Willy boleh ngomong suka hati. Tegas. Tidak ada. Tapi kan dok, aku masih ada kerjaan. Nggak masalah. Kan saya bilang full time dan fokus itu tergantung Anda. Ya, kalau mau kaya di Prudential harus full time, harus fokus. That's it, dari itu doang. Nggak ada lagi babi bu nggak macam. Saya sejak 2007 bergabung, baru full time 2008. Setelah jadi UM, waktu itu AAD lah sekarang. Betul-betul fokus banget 2009. Jadi kalau ditanya butuh waktu berapa tahun tuh? 2 tahunan. Ya kan teman-teman? Kenapa? Sudah ngerasai duitnya. Jadi rekan-rekan saya ini bilang susah di Pro. Saya nanya, lu ngapain aja di Pro? Pertanyaan ngapain nih? Ya aku udah jalani apapun. Udah full time belum? Wah itu bahasanya. Full time dalam arti apa dok? Banyak. Full time bagaimana duit kita semua sumbernya hanya satu sumber adalah Prudential.
Fokus dari pagi sampai pagi mikirin Prudential. Itu orang full time fokus gitu. Makanya saya mau Pak Willy lalu, gimana nih dok tim kita, gimana nih? Ya ngobrol kita di grup, gimana nih? Gimana? Sampai tadi malam kita ngobrol lagi, gimana nih? Gimana? Karena ini dapur kita. Sama kayak teman-teman kerja di pabrik. Full time dan fokus nggak? Oh iya, kalau nggak dipecat lah sama direkturnya, betul kan? Sama lah. Jadi kalau ditanya Anda sukses nggak sukses, tanyakan ke diri sendiri, udah lakukan ini belum? Itu paling penting. Ya. Ini juga, selain itu juga ini harus ngerti lah. Mau nawari orang rekrut tapi nggak ngerti jenjang karir, ini banyak di tim saya, jujur aja. Tim saya banyak banget tuh. Tim karir itu jangan pakai laptop, HP, pakai kertas putih juga oret-oret satu. Teman harus tahu komisi lah. Komisi di perut itu berapa? Yang terbaru ya. Komisi perut cerah berapa? Karena ini nanti akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya alhamdulillah sampai hari ini ngerekrut itu semuanya masih pakai kertas menjelaskan tentang income karir. Walaupun kayak di laptop saya pakai yang digital pen. Jadi lebih ngeh mereka. Saya jelaskan tuh, kita dapat 5 tahun, 2 tahun sekian. Lu dipromosikan 2 level, yaitu AAD maupun AD, sekian lu tambahannya. Lu 3 bulan sekian. Itu yang saya terangkan. Dan saya lingkari itu. Akhirnya Anda akan menemukan angka sekian. Dia ngeliat simpel banget ya. Setelah mereka ngerti, baru saya lakukan dengan apa? Saya lakukan dengan kegiatan-kegiatan Sabtu. Ini dulu yang paling penting teman-teman harus pahami. Ya, ditambah lagi tidak menganggap Prudential sebagai satu-satunya meraih impian. Itu salah satu yang buat kita gagal. Ya, saya yakin di Selo udah oke semua lah. Nah, ini paling penting nih, ngeluh. Ini semua terjadi di saya, di tim saya. Tim Pak Willy udah jamin tuh. Aduh, dia kan cara begitu, Pak Willy kan cara begitu, Yombi kan cara begitu, bisa gitu ya. Orang yang ngeluh itu, teman-teman, besak-pasak daripada tiang. Ya, harusnya mengeluh begini, aduh gua bingung banget ini, nggak kerja pun ditransfer 50. Ah, itu baru ngeluh. Ya, itu baru ngeluh. Bingung gua nih. Ya, padahal nggak ngerekrutnya asal-asalan, tapi kok ada yang jadi AD 3-4 orang. Nah, itu lain cerita. Ini ngeluhnya nggak aneh-aneh. PA gue kurang asem banget tuh, males dia. SLO, WP-nya mati-mati misalkan. Wah, dia ownernya sukanya jalan-jalan. Lah jalan-jalan lah, masa mau jadi agen terus kayak Anda gitu ya. Dia owner tuh harus jalan-jalan, main golf, jalan-jalan, enjoy, main berkuda, ya. Kuda-kudaan terserah lah ya, harus begitu. Masa kayak Anda prospek, saya kok ditanya ngapain dok? Lagi santai berjemur. Wih enak banget, oh iyalah orang kaya. Emang kayak lu kan masih agen. Karena prospek begitu. Ya lu kok jadi seperti saya setelah kamu melewati 10 tahun. Ya dong, masa kayak lu terus, betul nggak? Terus ada agen saya pernah gini, kalau gitu aku nggak jalan di Pro. Ya nggak masalah, lebih baik begitu, waktu saya nggak habis untuk lu. Saya simpel aja orangnya. Masih banyak orang yang bisa kita bina. Belum lagi itu ada 8.000 pramugara dan pilot kan. Lebih baik itu yang saya bina, betul nggak? Enak dilihat, enak dipandang, enak ngerti segala macam. Ya, ini jokan aja ya. Artinya teman-teman jangan belagu kalau belum sukses. Gitu loh teman-teman ya. Bersyukur nih sama Pak Willy dan leader-leadernya. Anda berada di Pro. Dan satu lagi, Allah menciptakan kita tuh sama. Kan sama-sama makan nasi kan? Sama-sama takut COVID semua kan? Berarti sama. Sama semua. Berarti sama. Saya emang jual produknya di Solo beda ya, di Jogja sama di Jakarta ya. Di sana mungkin berlian, di sini polis. Sama kan produknya? Sama. Sama. Presidennya masih Jokowi kan di sana? Sama. Jadi kalau sama-sama Presiden Jokowi, sama-sama Presidennya masih Yen di Prudential, berarti sama dong. Jadi nggak ada alasan mengeluh. Nah, ini yang teman-teman harus betul-betul cerna gitu. Jangan pula comfort zone. Yombi misalkan nih, mentang-mentang udah punya KPM, juniornya bagus, ya teman saya juga misalkan, sok kaya, padahal dia belum kaya. Kalau orang kaya nggak rekrut agent lagi kan, itu orang kaya, betul nggak? Orang kaya itu kayak Gencar, diam aja duitnya jalan dari saham 5 miliar tiap bulan. Gencar yang bagus. Pernah saya tanya sama Gencar, Car, lu tuh kaya banget ya? Gini dok, kalau orang kaya itu, ya kayak kita udah sukses di Rusia. KPM kita jalan, tiap tahun pun kita mempromosikan 5 orang. Berarti kita jalan dong. Ada orang yang punya banyak uang kayak Handoyo Tum saya beli saham, beli tanah, beli rumah segala macam. Dia beli saham. Sah-sah aja nggak? Sah-sah aja.
Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang betul-betul sukses dulu di Pro. Jadi jangan dicibir, wah Gencar udah nggak fokus, Dr. Riki nggak fokus, Pak Willy nggak fokus. Come on, yang begitu bahasanya. Kami itu justru sudah kaya. Karena supaya kita itu ada mainan baru, ya kita investasi. Itu yang benar. Nanti kalau Anda belajar di perencanaan keuangan, nanti ada yang seperti itu. Udah masuk ke zona investor, betul nggak? Iya, jadi bukan seperti itu teman-teman. Itu yang diharapkan. Pak Handoyo bagus. Karena apa? Kalau Anda bisa jadi kayak Handoyo, bagus. Karena seorang Handoyo adalah orang yang tepat juga. Dia menjadi seorang single fighter, seorang profesional sejati, tapi dia berhasil membukukan omset 1 miliar. Itu baru benar. Uangnya diinvestasikan, belikan saham, properti, segala macam. Toh tiap bulan dapat income. Benar juga. Karena yang ada di pikiran Pak Handoyo waktu saya diskusi, bisa jadi karena dia dia tidak mampu mengelola orang, tapi bisa mengelola investasi. Iya benar, tapi pertanyaan, apakah Anda bisa 1 miliar per bulan, per tahun? Jadi semuanya itu benar ya teman-teman ya. Yang nggak benar kalau Anda tidak produksi aja, itu yang nggak benar. Ini juga banyak gengsi, banyak alasan. Ya kan? Baru jadi AAD, ya. Baru sekali Star Club. Seperti gayanya PC. Jangan begitu teman-teman. Ya. Jangan banyak gengsi, banyak alasan. Ya. Kalau income Anda belum 100 juta, atau belum 50 juta, atau belum 25 juta, maintain, setahun itu tidak berkurang, itu baru orang benar. Ada agent saya sombong sekali, dulu ya, ada. Pak Willy nggak tahu itu orangnya. Wah income udah gede. Main bisnis apa? Jadi bisnis ikan. Wah ikan. Dia jadi raja ikan, buka usaha ikan dengan modal hampir 1 miliar. Meninggalkan saya dan Pro ya. Setahun kemudian saya dikabari, Dok, ada duit Dok. Kenapa? Gua lagi kelilit utang dan modal saya hilang. Ikan saya nggak dibayar orang. Apa bayi ikan? Saya bilang kaget saya seperti itu. Ujungnya saya bilang, oke, saya kasih kamu modal. Modalnya apa? Modalnya nih. Saya kasih modal apa dia? Saya kasih modalnya adalah modal link. Ini ada produk baru, belajar, jualan. Saya bilang gitu, modalnya itu. Jadi suruh kembali ke Pro. Ada udah kaya segala macam, jualan. Jangan seperti itu. Yang dimasuk investasi, kita taruh duit kita, biari aja. Kita tetap jalani Pro. Nah itu yang dilakukan Gencar dan kawan-kawan. Ya, Pak Willy juga, saya juga. Gitu. Kita tetap rekrut. Bahkan kita lagi bahas sama Pak Willy bagaimana bisa ngerekrut banyak orang. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau tercapai, kita nanti September atau Oktober kita buat namanya One Day Seminar gabungan. Ada Pak Willy, ada saya, ada Gus, ada Alwi, ada Pianto. Wah, keren itu. Tapi enggak One Day Seminar sifatnya kayak One Day Seminar biasa. Enggak. One Day Seminar sifatnya diskusi. Oh, ya keren ya. Teman-teman boleh bertanya gitu ya. Tapi pertanyaan disortir dulu. Yang pertanyaannya gimana cara pakai Proofos? Wah itu langsung kita remove dari Zoom ya. Enggak seperti itu. Pertanyaan adalah bagaimana saya bisa seperti Anda? Bagaimana cara seperti Anda? Tapi jangan mencontoh juga seperti saya juga gitu. Ataupun Pak Willy. Gunakan cara Anda sendiri teman-teman. Ya. Jadi rekan-rekan apapun ceritanya segala sesuatu percuma ya Anda lakukan ya. Kalau dilakukannya biasa-biasa aja. Setuju nggak? Saya punya kebiasaan teman-teman ya. Bukan ini mau menyombongkan diri, tapi suatu kebiasaan. Saya belajar juga dari Pak Willy banyak hal. Kalau kalau lu punya uang, yes, setiap hari dia amplopi lah ya. Lu amplopi nggak mau 50.000 atau 100.000, lu amplopi 10 amplop aja. Lu mending kasih seorang pengemis ataupun pengamen, atau kasih orang yang jualan pisang, jualan cilok, jualan apalah yang keluar pagi-pagi sayur. Lu pilih kasih siapa uang itu? Jualan cilok. Yes. Kenapa? Dia benar-benar berupaya keras menghidupi keluarganya dengan mencari rezeki halal. Bukan rezeki yang dibenci sama banyak manusia maupun yang di atas. Itu yang kita kasih. Begitu keluar saya kasih. Security pun saya kasih. Kenapa? 24 jam dia berdiri untuk mengamankan kita. Dikasih orang jualan sayur. Saya cuma bilang, Pak, sehatkan saya, doanya tolong ya, minta doanya dikit. Kemudian mudahkan rezeki supaya bisa memberi lebih banyak lagi. Teman-teman sama melakukan seperti itu. Anda keluar memberikan informasi, ada perut cerah ya. Bagaimana nanti saat S1, S2 Anda dapat uang. Ya, banyak. Saya sedikit akan singgung tentang nanti ini perut cerah ya sebelum saya tutup nanti yang ini ya. Nah, ini udah pasti ya teman-teman.
sekali lagi ini adalah income terbesar kita adalah operating dan royalty. Karena nyawa bisnis kita rekrut. Bolak-balik saya katakan per 10 tahun seperti ini. Rekrut. Operating dan royalty itu adalah income terbesar. Sampai ada operating booster segala macam. Ini jangan dilupakan. Semuanya ada di rekrut teman-teman. Ya. Nah, ini yang Anda cari. Ya, saya ulangi lagi. Ya, gak usah sampai kemari lah. Kalau segini aja alhamdulillah nggak teman-teman? Alhamdulillah. 24 juta tiap bulan tinggal di Jogja. Udah donjuan banget, betul nggak? Udah donjuan. Ya, udah donjuan. Itu dulu yang dikejar teman-teman. Simple kok. Mau nggak mau Anda. Kalau nggak sanggup jualan ya rekrut. Sederhana teman-teman ya. Nah, dan yang kita lakukan cuma seperti ini, bola balik. Jangan ini yang dilihat. Ya, gimana untuk menjadi AD? Sederhana kok teman-teman. Setiap tahun aja Anda produksi 150 juta, 10 tahun udah 1,5 miliar. Itu doang yang Anda kerjakan. Bagaimana 10 tahun Anda terus eksis. Setahunnya 50 juta, rekrut 10 orang, dan selanjutnya 2 orang aja konsisten. Maka Anda menghasilkan promosi 18 orang. 18 itu biari aja bisa jadi ribuan. Kalaupun nggak capek 100%, minimal 1% aja ada 20 agency director, Anda udah kaya banget. Paham ya teman-teman? Ini sekedar paham aja. Kuncinya adalah bertahan dan bertumbuh. Oke, saya close. Singkat aja dulu ya. Oke. Rekan-rekan, itu sekelumit. Kan katanya harus ada slide sedikit ya. Slide sedikit aja ya. Paling tidak sudah cukup mengenai ya poin yang ada. Oke. Saya mau ngasih tip karena janji sama Pak Willy kemarin. Tip perut cerah seperti apa. Wah, ini menarik ini ya. Perut cerah seperti apa. Saya kemarin bilang Pak Willy, baru closing alhamdulillah. Belasan case perut cerah. Wah, ke nasabah-nasabah lama. Saya boleh nanya, dan Anda boleh chatting juga, nanya bisa langsung. Perut cerah itu menurut Anda produk apa? Kayaknya duduknya lebih enak gini deh. Tradisional. Tabungan. Tradisional. Tabungan ya Pak? Oh ada, benar semua sih. Apalagi tadi? Beasiswa. Apalagi? Ayo, interaktif aja. Ada lagi? Apalagi? Kombinasi. Pendidikan. Anda tahu, pendidikan. Apalagi? Yang itu ya. Ayo sering ngomong. Anda harus ngomong pagi-pagi. Jangan diem aja. Apa Pak? Beasiswa. Kalau orang tuanya meninggal atau sakit. Kenapa Bu kalau orang tua meninggal sakit, yatim piatu atau gimana? Kan free, nanti udah nggak usah bayar. Nggak usah bayar, bagus. Ya. Program. Kalau anaknya sudah besar, kalau anaknya sudah gede, dilamar orang gitu Pak? Enggak. Kalau udah gede gimana Pak? Dia bisa menggunakan untuk pendidikan. Setuju ya? Oke, semuanya benar. Tapi kalau Anda ngomong seperti itu sama klien, dia nggak tertarik. Setuju nggak? Ngapain? Coba hitung coba. Uang perut cerah itu berapa bunganya atau bagiannya? Cuma 1% sebulan. 1% setahun kalau nggak salah. Sama kayak tabungan bank. Apa menariknya? Wah ini kalau saya jadi musuhnya Prudential bahaya banget ya. Mending Bumi Putra. Lu mah ketinggalan zaman. Ya. Saya beritahu ya teman-teman. Prudential kalau dulu ngeluarin produk tradisional, kira-kira bangkrut nggak sebelum berkembang Pak Willy? Bangkrut. Nggak bisa ngalahin Bumi Putra, Jiwasraya. Makanya dibuat unit link. Dan kita tahu unit link itu tidak pernah menguntungkan. Yang ada bom waktu. Setuju nggak? Kecuali betul-betul yang paham tentang unit link. Makanya perlu sekarang mengembalikan ke tradisional semua. Mau perut cerah, perut cinta, ya, semuanya ya. Karena itu strategi bisnis menarik. Oke, saya kasih gambaran. Semuanya benar. Tapi anak saya udah 16 tahun, Bu Hudi. Ya, udah 16 tahun. Lu mau nawari apa perut cerah? 2 tahun lagi kuliah. Iya Dok, itu yang jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Anda nggak sadar usia di atas 12 tahun mau dikasih perut cerah. Apa yang cerah gitu ya? Malah petaka yang ada, betul nggak gitu. Oh nanti nih kata Pak Yombi atau Dr. Riki, nanti Bapak kan 6 tahun lagi, duitnya sekian. Belegu ada gitu kan. Mending tak belikan aja nih kebon ya.
Ya, setahun naik begini, uang duit gua juga begitu-gitu terus hasilnya nggak bisa ngomong. Terus ditawari, nanti kalau meninggal gini, lu doain gua meninggal pula, ya gitu seperti itu. Nah, ini jadi problem. Ini saya balik. Dan saya yakin ini, dan ini pertama kali Pak Willy, saya share ke SLO. Karena baru kemarin idenya Pak, baru kemarin idenya masalahnya. Mantap dok, thank you, mantap dok. Makanya begitu Pak Willy nyawarin langsung. Dan saya ke tim saya belum ngomong nih, belum ngomong. Tadi kebetulan nggak ada meeting soalnya. Tim kalau Senin kan saya istirahatkan. Karena baru Sabtu saya omeli, Senin istirahatkan. Besok baru meeting luar biasa. Ya ketepatan lah. Jadi gini teman-teman. Perut cerah itu produk paling keren. Menurut saya. Ya, kalau bagi yang masih di SD cocok untuk kuliah, setuju nggak? Saya balik nanya nih sama teman-teman di sini. Pak Willy atau teman-teman lain, kalau sekolah di UGM semester itu 5 juta cukup nggak? Enggak. Berapa Bu? Tahu nggak semester berapa biaya kuliah di sana? UGM. 7 juta lebih. Hah? Berapa Pak? 12. Per semester? Itu tetangga saya ada Pak, itu keperawatan 12 juta. Oh itu perawat mahal, yang biasa aja Bu. Yang biasa paling aja. 9. Ya, setahu saya 6-7 juta Bu. 6-7 juta yang biasa. Ya, kita anggap yang betul-betul kuliah ya Bu, nggak usah dibuat kosannya apa, nggak usah. Biayanya murah kok, paling 6 juta 7 juta itu. Ya. Ya, 6 bulan ya, berarti semester itu 6 bulan ya Bu, kalau nggak salah ya. Iya betul. Saya mau nanya sama teman-teman, nyokolan anak gampang kan sebenarnya? Perlu nabung? Nggak perlu lah, betul nggak? Nggak perlu. Kenapa? Ini rahasianya. Kalau teman-teman hari ini bisa makan, bisa bayar cicilan, ya, bisa beli seragam, maka kuliah pun jauh lebih bisa. Biaya SMA lebih mahal dibanding kuliah. Setuju nggak? Setuju atau enggak? Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya, memang iya Bu. Memang iya. Karena saya udah pernah menyekolahkan adik-adik saya. Di swasta aja paling cuma 15 juta semester. Ya, artinya tidak perlu produk-produk itu sebenarnya. Ya, pertanyaan adalah lantas produk ini untuk apa? Karena toh kan duit yang ditabung juga hasilnya kayak di bank sama. Yang bisa unggul kalau mati, kalau parent payer tuh doang kan, itu aja nakuti ke agennya. Kalau lu mati, nanti anakmu aman. Ya memang iya itu daya tarik doang, ya. Tapi siapa yang mau mati? Ya, teman-teman, banyak nggak sadar bahwasanya perut cerah bisa kita gunakan untuk modal kerja. Wah, ini menarik ini ya. Kan ada minimal 8 tahun masa tunggu. Setuju nggak? Setuju kan? 8 tahun ya rata-rata? Setuju. Iya betul. Kalau anak saya 16 tahun, 15 tahun Pak, berarti kurang lebih usia 22, 23 ya Pak. 23 tahun udah tamat ya? Setuju ya Pak? 23 tahun udah tamat. Karena kan kuliah 4 tahun, 18, 19, 1, 2, 3, tamat lah. 23 tahun udah pasti tamat. Saya mau nanya di sini, begitu tamat langsung kerja nggak? Enggak, belum. Berapa tahun anaknya nganggur? Setahun minimal. Minimal setahun Bu ya, kalau udah bagus banget ya. Rata-rata bisa 3 tahun. Betul, 3 tahun, 4 terima tahun. kerja, yang ada mocok-mocok, buka usaha. Jadi beban lagi ke Anda. Udah kuliah setengah mati, nganggur lagi, dan satu lagi orang yang tamat kuliah itu gengsinya tinggi. Malu sama orang tuanya. Betul nggak? Itu bahaya. Betul banget. Jadi teman-teman, yang harus Anda lakukan adalah teman-teman harus punya banyak ide. Salah satunya itu ya, kalau dia masih SD silakan untuk kuliah. Program ini digunakan untuk modal kerja. Suatu contoh dengan usia rata-rata 40 tahun ya. Kemudian dia bisa narik setiap bulan 5 juta misalkan ya. Dan dia bisa 100 sekian puluh juta, misalnya 150 juta lah gambaran jeleknya ya. 150 juta dia tarik dana awal ya, begitu selesai pada saat kontraknya di-approve, betul kan? Dan dia harus 4 tahun di annuitas, begitu kan mekanismenya, betul kan? Dia iur 5 tahun, dia boleh bayar 5 tahun atau boleh bayar lebih dari 5 tahun sepanjang masa tunggu, berarti 8 tahun. Saran saya adalah bayar aja selama sampai kontraknya berakhir, karena jauh lebih murah. Nabung misalkan dia senilai misalkan 4 juta atau 3 juta, ya, supaya diharapkan nanti pada saat
anaknya tamat kuliah, dia bisa tarik dana itu. Misalkan tarik dana bersenilai berapa? 180 juta. Kemarin saya buat ilustrasi seperti itu kurang lebih. 180 juta, ya, ini yang saya tawar ke nasabah saya, 180 juta lu tarik untuk anakmu yang baru tamat sekolah. Baru tamat sekolah, kuliah maksudnya. Begitu dia wisuda, lu sudah punya perut cerah. Karena dia masuk usia 15 tahunan. Sengaja saya nggak boleh dia ambil untuk kuliah. Ngapain untuk kuliah? Kayak orang miskin aja saya bilang. Lu ambil untuk modal kerja anak lu. Wih, maksudnya gimana dok? Gini, begitu lu tamat kuliah anakmu sarjana, kasih tau anakmu, ini ada uang modal kerja 180 juta. Lu silakan buat usaha, terserah. Dan papa jamin setiap bulan kamu mendapat gaji 5 juta sampai 4 tahun ke depan. Wih, keren ya. 48 bulan kan? Ada yang punya ide kayak gitu nggak? Itu hebatnya perut cerah. Papa berikan modal kerja untuk lu. Begitu tamat, silakan lu mau buat bisnis apa, kafe apa. Itu mendidik anak bahwasanya menjadi percaya diri. Wow, gua sarjana ekonomi, gua sarjana hukum segala macam. Saya dapat modal, saya bisa join dengan teman-teman. Bahkan saya pun kalau gagal bisnis saya ataupun berhasil, saya tetap mendapatkan anuitas 5 juta dari Prudential. Betul kan? Seperti itu? Teman-teman. Bagus ini. Itu betul, Pak. Ya. yang menarik, yang keren. Makanya 13-an orang closing gampang sama saya. Sorry, gue nggak nawari pendidikan, itu mah orang miskin. Saya bilang. Yang saya tawarkan modal kerja. 150 juta, 200 juta bagi anak kita, wow gede itu anak kuliahan. Dan tiap bulan lu aman, iya juga. Baru gue bilang begini, even pun lu 3 bulan setelah nabung pun terjadi sesuatu COVID lu mati, saya bilang, namanya teman didik ya, atau misalnya kritis, namanya satu jenis, tenang aja, 180 juta tetap milik anakmu. Tenang aja, baru seperti itu jadi bahan guyonan. Cakep ini katanya, nggak kayak Bumi Putra. Iyalah, padahal kira cuma main ide selling doang sama dia. Bahkan itu pun terjadi yang SMP pun sama dia, ya dok, saya sekaligus saja untuk untuk anak gua supaya modal kerja. Kan anak dia ada yang mau D3 juga gitu teman-teman. Ada juga, dok, udah kalau gitu saya nggak mau kuliah, anak saya tamat SMP modal kerja. Ada, yang SD ada. 2 nasabah saya seperti itu. Rekan-rekan, produk ini sesuai dengan karakteristik orang. Kalau bicara pendidikan, wajar bagi orang-orang yang mungkin belum pernah nanya kuliah itu something. Tapi bagi anak yang udah sekolah segala macam, apalagi dia udah punya asuransi lain di luar sana, karena dia udah punya asuransi Buputra, Manulab segala macam, saya tawarin yang berbeda. Saya bilang Prudential peduli untuk modal kerja bagi para sarjana yang baru tamat. Padahal ya nggak ada di produk kita seperti itu. Pinter-pinter saya aja. Ya. Ini salah satu contoh tip yang menarik. Ya. Perut cerah itu sekarang untuk bukan beasiswa tapi modal kerja lah. Betul, modal kerja bagi orang-orang tamat kuliah. Nah, ide-ide ini kan menarik dan luar biasa Prudential ya. Karena saya mau Anda pagi hari ini kita ngobrol ada manfaatnya. Kan bergibah berfaedah nih hari ini kan. Bergibah berfaedah ya. Jadi jangan cuman monoton. Jadi teman-teman itu harus lebih pintar dari saya Pak Willy maupun dari leader Anda. Harus kreatif. Tapi jangan berdusta, jangan berbohong. Ya, karena sesungguhnya fakta itu terjadi 8 tahun Anda nitip uang itu bisa digunakan untuk apapun, seterah bahasa Anda. Kreatif lah. Sesuai kebutuhan klien teman-teman. Ya. Nah, kalau yang seperti ini yang membuat kita terus beraktivitas dan pekerjaan kita jadi indah. Teman-teman. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Dan satu lagi, agen baru ya, maupun rekrutan baru Anda, tolong jangan dibuat susah. Saya sih dari dulu nggak pernah setuju. Kalau saya pribadi ya, saya nggak ngajari ke leader saya juga. Se-agent saya sampai dia klik baru saya masukkan ke hari Sabtu. Selalu saya yang handle. Kalau saya sebagai leader nih, para adik-adik nih, untuk diskusi. Begitupun dia masuk ke kelasnya hari Sabtu, itu saya anggap ini contoh sih training-training agent-agent reguler. Kalau lu kan istimewa, gitu loh kalau kita mau mendidik tim-tim khusus. Ya. Jadi teman-teman, banyak cara menuju Roma, sih katanya seperti itu. Banyak cara juga Anda bisa sukses. Sekali lagi bersyukur dulu. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah hari ini kita bahagia. Ini imun Anda naik semua loh hari ini. Saya betul seorang medis. Jadi kalau kita banyak ngobrol, memberikan sesuatu di informasi, itu reaksi imunoglobin kita naik. Tapi kalau orang itu diem di rumah,
nonton TV One, Metro TV, korban mati sekian gitu. Udah duit nggak ada, ya, ditagih terus ya, dimarahi leader, sengsara hidup. Betul itu. Anda harus keluar dari zona comfort zone seperti itu, zona ketakutan. Entah apa yang ditakuti, toh mati Allah yang ngatur. Yang penting masker pakai, sudah vaksin, betul nggak? Ikuti aturan pemerintah sebaik mungkin. Ikuti jalurnya digitalnya, bro. Apalagi alasan teman-teman? Kita sama-sama manusia kan, ya, sama-sama dilatih prudensial kan, sama-sama satu perusahaan kan. Kalaupun Anda hanya sebulan satu case, itu syukuri. Itulah luar biasanya teman-teman. Makanya saya orientasinya bukan berapa yang promosi, berapa yang bertahan lama di bisnis pro di kantor saya. Itu yang hebat. Tapi jangan bertahan lama tapi nggak ngapain. Bertahan lama tapi berupaya ya, memperbaiki dirinya. Untuk apa? Ya ada inisial B ya namanya. Dulu hebat banget ya dari Bima ya orangnya. Mungkin tahu siapa Anda, top segala macam. Karena jadi apa? Jadi tukang sapi dikejar-kejar orang karena berkasus. Atau mau jadi Didi Mulato, langsung di baris krim. Mau seperti itu, sebut aja namanya tuh. Sebel juga saya lihat orang yang satu itu ya. Karena dia masuk ke kompleks saya ini ya. Banyak juga orang yang kena sama dia di sini. Udah itu taunya saya gitu. Teman dokter di YouTube kurang ajar nggak itu teman-teman. Jadi banyak datang ke rumah saya gara-gara itu. Pokoknya siapapun bergaul sama Didi Mulato kena imbasnya. Saya kemarin 4 orang datang ke rumah saya. Dokter kenal katanya di YouTube. Ya betul juga kenal. Karena dia nanya ke saya, orang ini bagus nggak dok? Bagus saya bilang. Saya nggak tahu diajak laundry sama dia. Astagfirullahaladzim. Kena imbasnya saya mateng. Waduh. Jangan pernah bilang orang itu bagus. Saya bilang nggak tahu tapi kenal itu aja. Itu salahnya saya di situ. Ya, karena ada 4 laundry di sini yang kena korban beliau juga. Tapi saya tetap positif sama dia mereka. Enggak lah, cobalah baik-baik aja selesaikan. Tapi sekali lagi, jangan aneh-aneh ya. Jangan sok kominter ya. Ikuti sistem pro yang adanya. Pak Willy sudah survive cukup lama, proven. Dia udah menghasilkan orang-orang luar biasa. Jangan banyak bertingkah, jangan macam-macam. Tugas teman-teman cuma satu, ketemu orang tawarkan yang bermanfaat. Bantu mereka, selesai. Ada masalah, lapor ke Pak Willy dan leader. Ya, nggak usah macem-macem. Bukan 100 juta yang Anda cari, tapi bagaimana Anda lulus ya dalam menghadapi bisnis ini yang simpel sederhana. Kalau Anda tidak mampu untuk sekolah lebih tinggi di Prudential, nggak ada masalah. Dasteran aja bisa sukses kok di Pro, itu aja bahasa saya. Saya mau ketemu Sumi sekarang gitu. Yang dasteran aja sukses, apalagi Anda yang luar biasa, udah dahsyatnya seperti ini. Ya, ini yang terjadi karena orang yang di Pro itu dipandang cuma satu, dia cakep nggak di bidang ini, ngerti nggak, dipercaya nggak. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, insya Allah sampai akhirat tidak akan bisa sukses di Prudential. Makanya orang-orang yang sukses itu adik-adik Anda itu karena sangat dipercaya. Saya yakin. Secara agency director yang ada di SLO ini, termasuk di kantor saya adalah orang-orang yang memang udah teruji, ya, kepercayaannya di masyarakat. Ya, dan orang yang sudah teruji bagaimana dia membantu tim. Menjadi leader pun jangan sok merintah. Kalau ada leader sok merintah Pak Willy, itu adalah leader pecundang namanya. Ya, leader itu harus jadi pelayan. Ya dong. Apa pelayannya? Yombi bagian nelfoni. Halo, lu gimana? Ada masalah? Pulsa Yombi apa Yombi ya? Udah ada masalah, agennya bermasalah, nasabah dia pula diserang. Itu yang benar, pelayan itu namanya. Ya. Jangan nyuruh, kamu prospek ya, diajari juga enggak. Itu leader keblinger namanya. Ya, suruh sekolah ini RFP, padahal SMA aja tamatnya setengah mati gitu ya. Suruh RFP, yang ada apa mateng gitu. Jangan, pilih dan pilih. Ya, pilih dan pilih. Ya, jadi teman-teman bisnis pro simple ya, sederhana ya. Nah, ini terakhir dari saya. Kalau jual produk jangan grosiran. Coba pilih satu aja. Produk yang Anda kuasai. Satu aja. Please, satu aja. Sekarang kita mau nanya. Hari gini untuk kelasnya COVID, jual PPH agak-agak riskan nggak? Ada enggak, ada iya. Betul nggak? Riskannya apa? Kalau lagi naik, rumah sakit boro-boro PPH plus. Rumah sakit umumnya nggak dapat BPJS gitu ya. Gitu bahasa agent saya gitu ya. Iya juga ya gitu ya. Wajib PPH plus rumah sakit full semua masalahnya ya. Makanya banyak isoman meninggal di rumah. Ada yang bilang itu, PPH brengsek katanya. Kenapa?
Bayangkan gue masuk rumah sakit nggak ditolak. Saya nggak bisa ngomong juga, nasabah saya ada ngomong gitu tuh. Tapi nggak usah khawatir ya, karena memang kita lagi perang dengan pandemi. Hari ini yang paling seksi jualan apa? Prucerah dengan Prucita. Nggak ada beban dong, ya, betul kan? Nanti kalau pandemi ini sudah berakhir dengan 80% sudah divaksin, PPH Plus hajar lagi gitu kan? Karena seperti yang di-share oleh Pak Willy kemarin tuh, 500 juta lebih loh, seorang bapak-bapak tua gratis bayarnya. Ada nasabah bilang, omong kosong dok, saya masuk RSUD aja ditolak itu, saya nggak bisa ngomong juga ya, iya juga ya. Tapi saya balik lagi, inilah perang pandemi, ya. Karena apa? Lu boleh ditolak PPH Plus, tapi itu tetap masih bermanfaat. Tapi lu satu masalahnya, kalau lu mati di rumah, lu nggak punya Prucinta, masuk lagi produk kita. Ya juga dia bilang. Karena PPH Plus lu itu cuma untuk bayar rumah sakit, tidak ada manfaat waris. Oh begitu ya, mau awalnya marah, akhirnya dia apa? Buka closing policy lagi satu. Ada seorang namanya Pak Suwandi namanya. Saya dimaki-maki karena teman. Brengsek lu ya katanya, ngomong gitu. Saya udah keliling rumah sakit, semuanya ditolak sampai saya banting-banting itu kartu. Lu salah. Justru lu harus bertanya ke gua, dok ada produk lain nggak? Nah, karena produk saat ini PPH Plus lagi bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena rumah sakit. Prucinta lu belum buka. Apa itu? Kalau lu mati, saya bilang langsung aja. Aman itu semua. Gitu. Kurang ajar lu. 2 hari kemudian dia telepon saya. Tapi lu benar juga kan Pak. Saya baru aja tahlilan. Tetangga saya mati. Iya betulnya bukan COVID. Tapi rumah sakit penuh. Saya buka Prucinta dong dok. Medical nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masuk Prucinta berapa? 1.500.000. Jadi ada hal yang menarik, kita agent nggak mati akal. Itu sebelum Prucerah masuk ya. Nah, jadi teman-teman 3 produk itu kan andalan kita. PPH Plus, Prucinta, Prucerah. Tinggal Anda mainkan momen yang ada teman-teman. Dan jangan salah sasaran ya. Sasarannya orang yang lagi susah, lagi pusing lagi ditunggu oleh ambon-ambon, Anda prospek. Waduh udah. Jangan, cari orang-orang yang betul-betul jelas-jelas pertama. Dia punya anak dan sekolah anaknya. Itu yang Anda kejar. Anak-anak orang-orang yang betul-betul pertama pasti punya kendaraan, punya pekerjaan. Kalau yang nganggur ya Anda jadikan agent boleh. Dan yang lebih menarik adalah agent itu jauh lebih keren kalau itu adalah nasabah. Kalau itu nasabah. Ya, kalau itu nasabah jauh lebih bagus. Karena begitu Anda tawari jadi agent lebih gampang, simple. Kemarin saya ada 13 orang yang nasabah itu. Semua saya tawari untuk mendapatkan manfaat diskon. Kalau dia keluar kode agent. Yang tertarik 8 orang. Apa maksudnya? Kalau lu jadi agent, lu dapat ini benefit. Lumayan, lu bayar sekian, lu dapat pengembalian sekian. Lumayan selama 2 tahun kan? Tuh keren juga ya dok, keren. Terjebak dia. Saya nggak tawari jenjang karir. Belum dulu. Dah nanti setelah dia nanti nikmati itu baru saya bilang, kalau lu rekomendasikan, lu dapat lagi seperti itu. Memang pintu masuknya beda-beda tapi sama tujuannya. Dia bilang, oh iya juga ya, gua bayar 1,5 juta sampai 2 juta, lumayan juga nih dapat pengurangan signifikan. Oke nih kata dia seperti itu, ya. 203.000 kan something bagi mereka sampai 600.000. Jadi rekan-rekan, adalah ya paling enggak ide-ide hari ini ya. Tapi terakhir dari saya teman-teman, sebelum saya tutup, bersyukur ya sekali lagi kita bisa bernapas. Karena percaya saya teman-teman, begitu Anda tidak bersyukur, Anda akan merasakan kufur yang luar biasa. Di luaran sana, orang harus beli oksigen mahal sekali. Betul kan? Dan itu memper 95%. Teman-teman di sini saturasinya bagus semua ya. Bagus bagi yang produksi. Bagus yang nggak produksi saya yakin. Yang nggak produksi saya yakin saturasinya 94. Kalau yang produksi 95 ke atas, saya yakin itu ya. Itu jaga teman-teman kebahagiaan itu. Bersyukur kita sehat. Ya. Yang kedua, begitu masuk rumah sakit, Anda kalau nggak dapat plasma, dapat Gamaras. Gamaras itu nilainya mahal, dari 5 sampai 25 juta. Satu Gamaras, 10 ampul per hari, Anda udah habis berapa juta? 200 juta sehari. Di sini ada yang jual 20 juta. Satu Gamaras. Sehari 10 ampul, meninggal pula. Kita harus syukuri itu. Nah, itu kita obrolin ke klien kita, calon klien. Ya,
Artinya apa? Tidak perlu harus khawatir kalaupun terjadi sesuatu keluarga kita, karena sudah ada yang ngebayar. Kalaupun terjadi sesuatu, keluarga yang hidup pun mapan. 1-2 miliar masuk. Apalagi Purcinta ya bisa dapat sekitar 4 miliar segala macam, 400% segala macam. Dan nggak usah mikir anakmu kuliah maupun nanti untuk modal kerja, ada Prucerah. Hal-hal seperti ini desainkan dulu tema itu ke teman-teman. Ya, siapa sasarannya? Nasabah lama, tetangga-tetangga baru. Ya, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Rekrutmen, ribuan orang, bahkan jutaan orang sekarang nganggur. Anda buka dong tawaran untuk bisa menjadi bagian keluarga besar Prudential. Ya, bisa di Facebook Anda, Instagram Anda, di landscape Anda, landing page Anda, segala macam. Mainkan. Banyak jalan bisa ke Roma, teman-teman. Tapi semua itu percuma kalau teman-teman sendiri tidak believe dengan bisnis ini. Tidak mencintai dengan bisnis ini. Ngapain? Ya, itu adalah sesuatu sia-sia belaka. Sekali lagi teman-teman, Prudential yang memberikan saya begitu banyak jutaan kenangan indah. Kebahagiaan yang tiada tara. Nilai pahala yang saya pikir insya Allah hanya Allah yang menilai, tapi sangat besar sekali. Tidak ada satu profesi yang membuat bahagia saya selain menjadi seorang profesional di bidang Prudential. Kemarin saya, Pak Willy, kebetulan meeting dengan ribuan freeport, ya, by webinar pastinya. Itu ada 3 sesi, dan mereka kebetulan menghadapi pasca mau pensiun, dan saya arahkan mereka untuk mengambil program Purcinta dan Prucerah. Ya. Artinya kalau itu goal lagi ya luar biasa, tapi saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah saya ingin bermanfaat karena saya diundang oleh manajemen di sana. Saya bercerita yang menarik dan kemarin keren banget. Itu saya pikir speaker saya paling keren dalam sepanjang sejarah. Oh, muji diri sendiri ya, keren banget ya. Ya begini saya di balkon ngobrol aja. Karena saya sampaikan kepada mereka adalah saat kita produktif, ya, saat kita produktif, kita melupakan semua tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab masa pensiun. Tanggung jawab masa anak-anak selepas sekolah. Tanggung jawab menikmati indahnya kehidupan. Tanggung jawab bagaimana bisa liburan. Saya ngomong gitu. Karena Anda terus bekerja sampai usia 55. Setelah itu Anda ngapain 25 tahun ke depan? Masih bekerja lagi, bisnis lagi, salah. Saatnya nikmati hidup. Wah, gitu bahasa saya. Jadi uang-uang yang Anda dapat dari freeport itu yang 2, 3, 4 miliar, kan pesangon mereka gede sekali. Apakah mau dihabiskan untuk poya-poya? Enggak juga. Poya-poya tetap, setengahnya boleh, 60%-nya boleh, 40%-nya boleh, tapi selebihnya di anuitas. Ada kesehatan Anda, ada waris Anda, ada masa depan anak Anda. Kalau 3 itu sudah tercapai dan aman dan dibayar, kalau perlu lamsam lebih bagus, sisanya habisi, saya bilang. Habisi, saya bilang. Habisi gimana, Dok? Sisakan untuk rutinitas. Kebutuhan Anda 10 juta selama 25 tahun. Sisanya habisi, saya bilang. Hidup harus dihabisi, jangan nunggu tua renta. Saya ngomong demikian aja. Ratusan itu banyak yang mau konsultasi ke saya. Teman-teman, inilah tugas teman-teman dalam menyampaikan edukasi yang baik. Bahkan saya bilang, mau Prudential, mau Manulife, mau semuanya bagus. Ya, tinggal Anda tentuin saja siapa orang yang menurut Anda layak dan kompeten yang bisa ngurusi lu dan keluarga. Itu mainnya kita, teman-teman. Jadi nggak usah kita, wah alien kan gini, nggak usah. Kita nggak boleh menjelekkan sesama asuransi. Yang ada adalah kita menghargai mereka. Tinggal bagaimana lu percaya ke siapa. Kalau ke sana ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ke kita ya syukur alhamdulillah. Ya teman-teman. Rekan-rekan saya yakin dan percaya ada 67 orang di sini yang hadir. Semuanya insya Allah pertama kali sehat dulu insya Allah. Kemudian terbebas dari semua wabah insya Allah. Kemudian yang pasti sukses dengan caranya masing-masing. Ya. Dan satu lagi di sini sabar. Saya tahu orang Jawa itu terkenal sabar. Alon-alon anggar kelakon gitu ya. Tapi alon-alon yang pasti 100 juta itu dulu bahasanya ya.
alon-alon. Biar Anda 25 tahun di bisnis kru, belum sukses-sukses, tapi 25 tahun kemudian 100 juta, itu juga something yang luar biasa. Karena di bisnis ini, seperti Pak Willy sering bilang, ya adalah siapa yang bertahan lama, itu yang sukses. Untuk apa Anda 100 juta, 5 tahun menghilang? Nggak tahu kemana rimbanya. Ada yang jadi toke laundry, ada yang jadi toke sapi, ya, toke ikan, ya. Itu udah dibuktikan teman-teman di luar sana. Janganlah seperti itu, ya. Kita bagaimana betul-betul menjadi produktif, profesional yang betul-betul bisa dipercaya orang. Ya, saya 16 tahun yang lalu sama yang sekarang tetap sama. Sebagai pelayan klien, sebagai pelayan agen-agen saya. Ya, keluar masuk itu hal yang biasa. Karena sesungguhnya ada 5 orang saja, ya, 5 orang saja agency director yang setia dengan kita. Dan kita pun mungkin tidak ada lagi agen-agen baru. Itu udah cukup membuat kaya kayak Suramin, saya yakin. Sangat kaya. Ya. Karena 5 itu bisa menjelma menjadi ratusan orang di bawah Anda. Ngapain banyak-banyak 100 orang? 5 saja agency director Anda betul-betul cetak dalam 10-25 tahun, kekayaan Anda luar biasa. Ya, teman-teman. Jadi ini bisnis yang sekali lagi adalah bertahan lama. Itu aja mungkin Pak Willy. Dari saya izin teman-teman nggak bisa lama karena saya juga harus berangkat ke Pekan Raya Jakarta PRJ, memvaksin kedua putra saya, yang kedua, kebetulan, dua-dua putra saya harus vaksin, karena tanggal 11 sudah masuk asrama, teman-teman, ya harus divaksin, ditambah lagi syarat masuk mall di Jakarta Tangerang sekarang harus punya vaksin kedua, ya, jadi kita harus vaksin. Saya doakan tim Pak Willy ke bawah, dan para agency director, leader-leader dan agent, sukses luar biasa pastinya, dan pasti teman-teman, jadikan ini sebagai legasi peninggalan bersejarah untuk keluarga Anda. Kalau Anda adalah orang pertama yang bersejarah dalam keluarga yang bisa membahagiakan keluarga Anda ke depannya. Amin. Sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Ya teman-teman, thank you. Terima kasih dokter Didi. Ya, silakan kita lanjut ya. Ya, oke, luar biasa sekali Dokter Iki ya, tadi singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi perucerah itu ternyata nggak melulu tentang pendidikan ya teman-teman ya, bisa buat modal kerja kayak gitu. Modal nikah tadi Pak Mutarom sudah sampaikan juga di chat. Kemudian mohon maaf sekali untuk pertanyaannya, nanti mungkin bisa dijabri sama Pak William, tolong Pak William untuk jabri ke Dokter Iki. Nanti. Ini pertanyaannya kan gampang nih sebenarnya, kenapa tidak full time? Saya udah tahu jawabannya. Oh, iya. Jawabannya dia nggak mau ngurusin bokong katanya. Kalau jadi dokter kan dia nyurusin bokong, udah dia nggak mau itu. Nyuntik terus ya Pak. Merasakan, itu loh maksudnya. Dia udah merasakan income-nya di Prudential. Dia jalan-jalan terus tuh, camping udah 32 kali selama pandemi. 32 kali camping, dia manas-manasin saya tuh. Tapi income tetap jalan terus. Coba kalau dia jadi dokter, 24 jam dia harus siap panggil COVID ini sana sini. Dia sendiri takut kan sama COVID. Ya, jadi simple sekali ya. Kalau mau rekrut dokter sebenarnya juga gampang. Contoh aja nih Dokter Iki. Dokter di kita banyak sekali kan, Dokter Juanli, Dokter Arifin, Dokter Gandung. Dokter Gandung, rata-rata mereka sudah tahu income di Pru, udah nggak mau lagi jadi dokter. Ya kalau kayak Dokter Juanli masih ya panggilannya masih ada, dia masih praktek. Tapi kalau kayak Dokter Iki dia udah nggak mau. Ilmu kedokterannya dia udah nggak mau pakai, udah dia benar di sini. Oke, kita lanjut yuk. Semangat Pak. Tadi masih kalah sama saya. Iya nih, kayaknya mau dihabisin sama Pak Willy kalau nggak pada closing gitu. Kalau nggak diambil, saya ambil semua nih. Oke, selanjutnya Pak Willy mungkin bisa kasih sekalian closing speech juga. Silakan Pak Willy. Ya, terima kasih teman-teman semua, luar biasa hari ini ya. Banyak ide yang kita bisa ambil, terutama tadi perucerah ya. Jangan terpaku dengan SD, SMP. Ya kalau bahasanya, kalau kayak Dokter Iki enak ya, dia ngomong, lu kayak orang miskin aja kuliah nggak bisa biayain misalnya kayak gitu.
itu ide yang bagus. Jadi berapa itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang seperti menikah maupun modal kerja ya. Kayak saya sama istri saya sekarang sudah berpikir, oh ya benar juga ya, sekarang ini waktunya ngasih anak-anak, nih kamu tak kasih modal sekian ratusan juta untuk modal kerja di awal. Itu ternyata penting ya. Jadi itu yang bisa kita ambil hari ini. Juga tadi disampaikan Dr. Iki bahwa banyak yang mengeluh. Nah itu yang ngeluhnya negatif biasanya lama-lama memang hilang ya. Tapi kalau ngeluhnya positif seperti tadi disampaikan, oh gue juga pengen dong 100 juta sebulan. Nah itu ngeluh yang positif. Ya kita arahkan seperti itu. Sekarang ini market sedang menunggu kita. Yuk kita jangan apapun yang terjadi, keadaannya seperti apapun, ya itu semua ada di mindset kita. Terus bergerak, kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita tercinta. Oke, saya rasa. Oke, terima kasih Pak Willy, luar biasa sekali. Teman-teman, ada pengumuman apa dari PCC mungkin Pak Yogi ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan? Oh ya, kelas PCC. Monitor Pak Yogi. Pak Yogi. Kelas PCC ini udah berjalan baik ya, kemarin sudah yang kedua. Monitor, Pak Yogi. Oke, cek. Monitor ya. Mohon maaf, Pak. Ya, teman-teman, kelas PCC kita sudah berjalan ya. Selama beberapa waktu ini saya ingatkan teman-teman untuk tetap melakukan aktivitas seperti sesuai jadwal yang sudah kita hitungkan kemarin ya, per minggunya seperti apa. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang mau menyusul kelas PCC, teman-teman bisa menghubungi leader Anda masing-masing ya untuk bisa mengambil formulir pendaftarannya. Seperti itu aja. Seperti apa sih kelas PCC? Tanya ke leader Anda. Atau tanya melalui Mbak Ayu juga boleh, kelas PCC seperti apa. Intinya kita memastikan teman-teman yang belum bergabung di kelas PCC, gampangnya adalah Anda kita pastikan jika masuk dalam kelas PCC, maka tahun ini kalau Anda masih agent, maka di Januari 2022 Anda kan sudah menjadi seorang Associate Agency Director. Dalam waktu 6 bulan menjadi seorang AD itu suatu yang luar biasa teman-teman. Sangat menarik ya. Tambahan dari income kita, tambahan dari prudensial juga secara komisi dan lain sebagainya. Seperti itu aja sih teman-teman. Ya, informasi dari saya. Yuk segera hubungi leader Anda, hubungi Mbak Ayu sebagai sekretaris prioritas ya untuk bisa mengetahui PCC itu seperti apa menariknya dan apa keuntungannya. Nah, itu harus teman-teman ketahui dulu jawabannya. Dan kalau sudah dapat jawabannya, segera hubungi leader Anda untuk meminta formulir pendaftarannya. Oke, sekian dari saya Pak Willy, teman-teman. Thank you. Sukses. Amin. Thank you Pak Yogi. Oke, luar biasa teman-teman. Bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan PCC, bisa silakan hubungi leadernya atau langsung menjapri ke saya gitu. Teman-teman, kontes badi-badi masih berjalan dan saat ini tetap dimonitoring setiap hari. Nanti setiap sore akan saya share untuk penambahan ya. Yang paling seru adalah punyanya Mbak Hudi dan Mbak Reni ya. Mbak Reni sayangnya belum bisa hadir. Jadi pastikan rekan-rekan dapat kontes yang paling kecil, entah dari agensi atau dari manajemen, gitu ya rekan-rekan ya. Pak Willy, cukup ya Pak? Ya. Cukup, thank you. Yang saya ambil dari Dr. Iki tadi adalah bersyukur, believe 4B ya. Bersyukur, believe, bertahan, dan berupaya. Selamat beraktivitas kembali rekan-rekan. Dan sehat selalu untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih semua. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Suwun Mbak Ayu, suwun Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Selamat ulang tahun. Ya, sehat-sehat. Di Sasa. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Sama Ibu. Pak, saya kadonya api ya Pak. Oh ya, saya tunggu. Saya cuma minta kado api yang terbesar dari semua. Siap Pak. Siap. Siap. Pastune Pak. Jos, mantap. Mbak Udi jangan sampai kalah sama Mbak. Siap Pak. Oke. Tinggal dikit loh Mbak Udi. Ya, paling enggak 200. Siap. Thank you, Bu Narina.
Thank you Bunda, terima kasih sehat Bun. Makasih Pak Willy Bunda. Makasih Mbak Ayu. Assalamualaikum, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, meeting ini.